jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Spesial episode kali ini saya akan mengajak pemirsa olahraga untuk mengikuti salah satu olahraga air. Nah, kelihatan kan di belakang saya, kira-kira pemirsa olahraga udah tahu belum ini olahraga apa? Yaps, betul sekali, ini adalah olahraga kayak packraft. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja ikuti saya. Olahraga merupakan aktivitas penting untuk menjaga kesehatan tubuh pada setiap orang, termasuk untuk anak-anak. Melalui berolahraga, anak akan belajar bersinergi satu sama lain, saling menghormati, dan memiliki mental sportif. Olahraga menjadi salah satu sarana bagaimana anak mampu meningkatkan kemampuan bekerja sama, sekaligus juga membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter. Anak memiliki imajinasi yang tidak terbatas, begitu juga ruang berkegiatannya. Ia tidak boleh hanya mengurung diri di kamar dan sibuk dengan piranti elektronik. Ada banyak aktivitas fisik di luar ruangan yang menunggu untuk dijelajahi. Melibatkan anak dalam aktivitas luar ruangan bisa menjadi pilihan bagi orang tua zaman sekarang. Ada banyak pilihan kegiatan yang bermanfaat untuk pengetahuan. Salah satunya melalui kegiatan olahraga petualangan. Olahraga petualangan menjadi kegiatan yang menarik karena anak-anak akan menghadapi rintangan-rintangan yang ekstrim yang memacu adrenalin. Mereka akan berada di alam terbuka yang kemudian memunculkan sisi ingin tahu dan eksplorasi. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya lagi barengan sama Pak Zaini. Beliau ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, memang satu-satunya founder dari Jogja Adventure Kids ya Pak ya. Dan Jogja Adventure Kids ini menaungi salah satu olahraga kayak packraft ya Pak ya. Yang tentunya tadi sudah kita lihat bersama ya pemirsa olahraga. Nah, mungkin saya mau ngobrol sedikit ya sama Pak Zaini terkait salah satu olahraga kayak packraft ini ya Pak ya. Tadi kan juga menarik sekali, baik sekali adik-adik yang tentunya bergabung di olahraga ini. Nah, dulu kalau boleh diceritakan sedikit Pak, awal mula mungkin terbesit untuk apa ya, memulai gitu Pak. Mungkin kan olahraga kayak ini kan juga bisa diikuti oleh anak-anak, remaja dan juga dewasa. Namun yang di sini terfokus untuk anak-anak ya Pak. Itu kenapa Pak? Sebenarnya packraft ini bagian dari alat bantu belajar di alam terbuka. Jadi sebelumnya kami juga ada kelas sungai, ya kemudian aktivitasnya malah rafting, jadi menggunakan perahu oval yang besar, seperti itu. Jadi packraft ini bagian dari alat bantu belajar saja. Kebetulan memang di tempat di Indonesia itu kan banyak danau, ada rawa, ada embung, ya ada waduk. Itu kan tempat bermain anak-anak ya. Jadi anak-anak harus menguasai tempat latihnya mereka. Jadi ini bagian dari anak-anak mencintai tanah airnya. Air itu bagian dari yang perlu kehidupan manusia, dan mereka harus belajar dengan nyaman dan tentunya aman. Nah, dalam kegiatan belajar packraft ini, kemudian anak dikenalkan bagaimana menggunakan pelampung yang benar, bagaimana menggunakan mengendalikan perahu dengan dayung, seperti itu. Oke, mungkin kalau dilihat secara kasat mata ya Pak ya, salah satu manfaatnya mungkin bagi anak-anak untuk bisa melatih diri ataupun menjaga keselamatan diri ya Pak ya. Terutama apalagi anak-anak yang tentunya masih di bawah umur, katakanlah mungkin masih 5-10 tahun ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Zaini bisa sharing nih sama pemirsa olahraga, manfaat lain apa sih Pak yang bisa didapatkan anak-anak gitu untuk salah satunya ketika memang mengikuti olahraga ini? Tentunya kegiatan olahraga kan anak-anak ini sebagian yang ikut kami itu kan anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik bergerak yang lebih daripada anak-anak yang lain. Jadi mereka suka bergerak, suka berlari, memanjat pohon, termasuk mendayung dan bermain di sungai. Nah, itu. Jadi anak bermain di sungai itu tidak boleh dilarang, tapi diberikan prosedurnya. Jadi anak-anak sebetulnya main ke kolam tetangga, dia harus tahu ini ketinggiannya berapa, kedalamannya maksudnya. Dia harus bisa mengukur kedalaman dengan menggunakan token. Oh, ini aman. Apakah teman rekan bermainnya itu juga bisa berenang? Terus bagaimana ketika temannya kemudian ada yang tenggelam? Itu kan tadi ada cara menolong ya. Termasuk mengenal benda mengapung misalkan gitu. Karena kan sekarang di banyak kota kan terjadi bencana banjir. Itu kan ancaman terberat itu kan sebenarnya anak-anak. Kalau orang dewasa
tinggi air segini masih aman. Cuman buat orang dewasa segini, buat anak-anak itu udah tinggi kan gitu. Jadi salah satu pesan yang kita sampaikan untuk kegiatan di air itu diantaranya adalah nanti biar anak-anak ketika terjadi bencana alam itu menghampiri tempat tinggalnya, dia punya naluri untuk menyelamatkan diri, baik ketika bersama keluarganya ataupun ketika dalam kondisi sendiri. Dan tadi juga saya mengamati beberapa anak-anak memang terutama kan berbeda ya Pak ya, mungkin setiap anak untuk keberaniannya. Namun setiap anak nih kan juga pasti punya levelnya masing-masing, dan ternyata ini juga salah satu manfaat ya Pak, bisa melatih keberanian. Ini bukan masalah umur atau seperti apa, tapi tadi ada anak usia 5 tahun yang memang dia berani gitu Pak. Walaupun menggunakan pelampung ya, artinya dia berani nyemplung ya Pak ya, nyebur ke danau, itu kan memang salah satu hal yang luar biasa ya Pak ya. Nah, mungkin selain itu Pak, olahraga Packcraft ini di Jogja ini sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Jadi Packcraft sendiri mungkin olahraga ya, dan di antara pengembangannya adalah wisata hiburan ataupun wisata edukasi. Nah, kebetulan kemudian Jogja ini ada The Tracker yang bisa memproduksi produk Packcraft ini, pengembangan dari perahu-perahu yang sebelumnya. Itu insya Allah ke depan akan lebih semarak ya. Jadi akan banyak ada operator yang menggunakan alat ini, karena kemudian bisa diproduksi oleh produk dalam negeri, produk lokal Yogyakarta. Artinya untuk kayaknya sendiri di sini memang dari Pak Zaini sendiri yang menyediakan, atau adik-adik ini juga ada yang punya, atau mungkin harus punya pribadi nih Pak kalau pengen gabung gitu? Kami menyediakan. Kami sediakan. Tohnya nanti ada orang tua yang menghendaki membeli, saya kira terjangkau harganya. Ya. Oke, ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk pemirsa olahraga yang ingin putra-putrinya melatih keberanian dan juga sembari berolahraga, ini bisa menjadi salah satu olahraga air pilihan ya Pak ya. Pak Zaini, terima kasih waktunya. Semoga sukses selalu, dan mungkin kayak ini bisa semakin melebar ya Pak ya di Jogja, semakin luas dan semakin banyak yang tahu tentunya. Terima kasih Pak Zaini waktunya. Kayak Packcrafting merupakan aktivitas olahraga yang menggunakan perahu karet berukuran individu yang disebut Packcraft. Packcraft sendiri dikenal tangguh, tahan lama, dan juga ringan. Sebuah Packcraft juga dirancang supaya muat di ransel dan bisa dibawa mendaki gunung untuk mencapai sungai atau danau. Packcraft biasanya juga dilengkapi dengan perlengkapan lainnya seperti dayung, pompa, dan perlengkapan lainnya dengan total berat sekitar 4,5 hingga 6 kg. Petualangan seperti ini harus memanfaatkan kekuatan dan kecepatan sungai. Dengan begitu bisa menempuh jarak lebih cepat. Packcraft dibuat agar ringan, dapat dikemas, tahan lama, dan mudah mengembang. Kebanyakan Packcraft cukup kuat buat menangani segala sesuatu, mulai dari arus sungai hingga arus deras yang berputar sekalipun. Banyak Packcraft yang juga memiliki kompartemen penyimpanan di dalam tabung yang membentuk badan rakit. Packcraft juga dilengkapi dengan kantong inflasi ringan yang akan digunakan untuk mengembangkannya. Sebelum menggunakannya, kita harus memasang tas ke katup Packcraft dan kemudian menyalurkan udaranya dengan cara memompa udara ke dalam Packcraft. Dengan sedikit latihan, kita dapat memahami tekniknya dan bisa mengembangkan rakit dalam 5-10 menit. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya lagi barengan sama Mas Ajun. Beliau ini adalah salah satu pelatih dari olahraga kayak Packcraft. Nah, kita akan tanya-tanya seputar olahraga ini. Mungkin bagi pemirsa olahraga ada yang sudah tidak asing lagi ya dengan olahraga ini. Namun ini juga bisa menjadi salah satu referensi baru untuk pemirsa olahraga bagi yang ingin
bergabung menjadi bagian dari olahraga packraft nih. Seru sekali ya kalau melihat anak-anak bermain, jadi pengen ikutan Mas. Betul. Mas Ajun, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Mas ya. Kalau pelatihnya masih muda gini pasti lebih semangat ya, terutama anak-anak. Mas Ajun, olahraga kayak packraft ini ya, mungkin sebagian pemirsa olahraga juga sudah familiar gitu dengan olahraga ini. Namun juga ada beberapa yang memang ternyata baru tahu, ternyata oh ada ya olahraga yang bernama kayak packraft ini. Mungkin secara langsung kasat mata ya Mas, ini kayak olahraga mendayung ya kalau kita lihat dari jauh, karena kan pakai dayung kan ya Mas ya. Ini secara spesifikasi perbedaannya apa sih Mas sama olahraga dayung? Oke, mungkin saya kenalkan dulu ya. Ini namanya adalah kayak packraft. Kayak packraft itu adalah sebuah kayak atau perahu kayak yang bisa di-packing atau dilipat, sehingga untuk membawanya lebih mudah dan lebih simple. Nah, packraft ini di Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini dikembangkan. Itu tujuannya itu tadi untuk para traveler atau para petualang bisa menjelajah ke mana-mana dengan membawa kayak tapi bisa dilipat, simple. Nah itu, jadi sebetulnya kayaking itu adalah olahraga yang menggunakan dayung. Dayungnya itu double, jadi ada blade-nya kanan kiri. Gitu. Mungkin seperti yang dilihat. Nah itu dayungnya kanan kiri. Nah, itu disebutnya olahraga kayaking. Ada juga olahraga kano. Nah, kano biasanya lebih ke dayung single. Nah, jadi cuma satu dayung. Satu sisi ya? Satu sisi. Mungkin perbedaannya di situ. Ada juga olahraga dayung yang kayak perahu naga atau yang lain-lainnya. Itu lebih luas lagi. Tapi untuk kayak itu sendiri lebih di dayungnya sebenarnya. Dayung double itu dinamakan kayaking. Gitu. Apapun itu medianya. Medianya bisa packraft, bisa kayak hardsail, gitu kan? Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kebetulan kita sekarang ini pakai yang namanya kayak packraft. Kalau dilihat di sini ya Mas ya, ini kan kayaknya banyak bergabung ini kan anak-anak ya Mas. Apakah ini kayak ini diperuntukkan hanya untuk anak-anak atau gimana Mas? Enggak, untuk kayak ini sebenarnya untuk semua umur bisa. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kayak packraft ini lebih bisa stabil dan lebih bisa dikendalikan daripada menggunakan kayak hardsail yang selama ini mungkin kita tahu ya, kayak hardsail yang dari plastik atau fiber itu yang tertutup decknya itu lebih susah lah untuk dikendalikan. Tapi untuk kayak packraft ini bisa lebih stabil. Jadi saya biasanya membawa tamu anak-anak itu mulai dari umur 5 tahunan untuk bermain, untuk berlatih. Umur 5 tahunan. Orang tua pun bahkan ada yang udah sepuh, umur 50 tahun ke atas, 60 tahun. Ada yang kemarin di sungai gitu, mau kayaking. Sebenarnya bisa cocok untuk semua umur lah. Nah, kalau melihat di sini perbedaan mungkin dari anak-anak, remaja maupun dewasa yang tentunya bisa bergabung di olahraga ini ya Mas. Artinya kan mungkin treatmentnya itu berbeda ya Mas setiap kategori umur gitu. Nah itu perbedaannya seperti apa? Dan kemudian untuk olahraga ini sepertinya kalau dilihat secara gamblang gitu kan Mas, itu mungkin hanya membutuhkan otot tangan atau hanya tangan saja ya, tapi secara spesifikasi gimana Mas? Nah, jadi dari secara keseluruhan ya, olahraga kayaking ini sebenarnya menggerakkan semua anggota badan kita, ya kan? Mulai dari tangan, bahu, perut, pinggang, pinggul kita untuk edging segala macam, itu banyak banget. Nah, tapi kaitannya tadi dengan gimana cara menghandle anak-anak sama orang yang dewasa, yang terutama dalam olahraga kayaking ini atau olahraga air lah terutamanya, kita itu sendiri harus dilengkapi dengan peralatan safety. Nah, biasanya kita pakai pelampung, pakai helm kalau di sungai, gitu. Pakai alas kaki, sepatu gitu. Yang penting alat-alat itu kita terpenuhi, alat safety itu terpenuhi, semuanya sebenarnya bisa aman. Itu udah bisa dikatakan aman, gitu kan? Makanya ketika saya membawa tamu anak-anak, dewasa, remaja, semuanya kita wajibkan untuk menggunakan pelampung. Gitu. Karena itu alat keselamatan utama lah yang digunakan oleh kita. Nah, kedua bedanya untuk anak-anak mungkin kita lebih bisa interaktif terhadap anak-anak itu. Karena anak-anak kan senangnya main kan, main terus ini sama temennya lah. Nah, itu yang harus lebih diperhatikan. Kita harus bisa lebih masuk ke anak-anak itu untuk kayak
menjelaskan secara detail. Oh, ini resikonya seperti ini resikonya seperti ini gitu. Oh. Untuk misalkan orang dewasa, orang tua kayak gitu, itu kan sebenarnya lebih mudah ya memberi pengetahuannya kayak gimana. Tinggal bagaimana caranya untuk mengantisipasi resiko yang ada. Gitu. Biasanya sebelum kita melakukan kegiatan ada yang namanya safety talk. Itu gimana Mas? Safety talk itu ya briefing keselamatan dulu sebelum melakukan kegiatan. Tuh, jadi misalkan kita nih mbaknya tamu saya. Oke Mbak, kita sekarang mau arung jeram di sungai ini misalkan. Mungkin sekarang di Danau Lembah. Iya. Sekarang kita di Danau Lembah menggunakan kayak pack untuk keselamatan kita alangkah lebih baiknya menggunakan pelampung untuk keselamatan utama kita, menggunakan helm, menggunakan sepatu. Nah, sebelum melakukan kegiatan, kita pemanasan dulu. Nah, itu yang ditekankan. Nah, kita pemanasan dulu. Kenapa harus pemanasan ya? Untuk merenggangkan otot-otot lah. Pemanasan dulu kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita harus menanya kepada tamu kita itu kayak, Kak, ada riwayat penyakit apa? Atau pernah terjadi kecelakaan atau ada patah tulang atau apa? Nah, itu tujuannya untuk kita selaku guide itu bisa mengetahui apa yang dia rasakan itu. Ada keluhan apa sih di tamu kita? Itu harus seperti itu. Jadi detail nanya kayak itu. Udah tahu misalkan pernah ada riwayat asma apa? Kita tahu resiko asma seperti apa kan? Nanti kalau misalkan tenggelam, penanganannya seperti apa? Gitu. Itu yang namanya safety talk. Artinya memang itu sebelum melakukan olahraga ini itu secara detail akan ditanya satu persatu ke peserta ya Mas, betul, ya, atau betul. ke para adik-adik yang memang mau latihan. Untuk standar latihannya biasanya berapa jam Mas? Untuk standar latihan sebenarnya hanya untuk pengenalan itu 2 jam udah cukup ya. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak itu 2 jam itu udah sangat cukup, 2 jam sampai 3 jam itu. Karena biasanya untuk pelatihan dasar itu kita mengenalkan yang namanya packraft itu apa, kayaking itu apa. Kemudian kita mengenalkan cara dayungan. Cara mendayung kayak tuh kayak gimana sih? Lebih ke Teknisnya. Cara mendayungnya. Cara mendayungnya gimana? Gimana sih cara mendayung biar tidak pegal? Ya, tidak jatuh. Tidak jatuh gitu ya, Mas, gitu. ya. Kemudian ada materi dasar-dasar rescue air atau water rescue gitu. Gimana cara menolong korban kan. Jadi kenapa saya memasukkan materi rescue air itu biar si anak-anak itu lebih peka terhadap temennya dan bisa berkembang ketika misalkan ada sesuatu terjadi di lapangan. Anak-anak itu aku udah pernah mendapatkan ilmu rescue nih. Coba untuk merescue atau untuk menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Karena kan anak-anak pasti seringnya bermain di air, sungai misalkan kayak gitu. Nah, makanya dia sendiri anak-anak itu harus dibekali dengan ilmu rescue itu. Oke, mungkin selain teknik juga ternyata ilmu-ilmu rescue itu juga diterapkan ya Mas ya untuk anak-anak ya. Wajib tahu lah untuk ilmu rescue itu. Karena itu berguna lah untuk mereka juga nantinya kayak gitu. Oke, makasih Mas Ajun waktunya sama-sama, Mas ngobrol-ngobrolnya. Mungkin selain nanti kita bisa ngobrol lebih detail lagi ya. Kayaknya saya masih penasaran nih sama olahraga ini. Karena menarik kan. Boleh dicoba Kak. Iya. Bisa memperkuat dan menguatkan otot tangan. Oke, kenapa aku tertarik olahraga ini? Yang pertama, ketika kita memainkan kayak, memainkan dayungnya, kan begini ya. Dan itu otomatis bisa memacu pompa jantung dan bisa melancarkan peredaran darah, begitu. Jadi bisa untuk kesehatan, bisa juga dalam memperbaiki postur tubuh ya, karena itu duduknya juga harus tegak, begitu. Untuk melatih fisik dan daya tahan tubuh dan mengisi waktu luang libur sekolah. Nah, menyenangkan dan menantang ya. Ketika pas pertama kali main, kadang kan ada temen tuh buat ngajak balapan. Nah, di situ yang buat menantang dan menyenangkannya adalah kita bisa untuk cepet-cepetan sampai di tempat finish, terus balik lagi ke tempat awal, begitu. Jadi yang menantangnya adalah kita bisa memacu kecepatan tangan kita dengan dayungnya, seperti itu. Yang menyenangkan bisa main air, yang menantangnya bisa menyelamatkan orang. Kalau yang menyenangkan main air, menggayung, main kapal. Kalau yang paling menantang membantu teman naik kapal, menariknya.
Untuk Anda yang ingin mencoba kayak park rafting, sebaiknya berlatih terlebih dahulu di rumah sebagai langkah awal persiapan. Cobalah menggembungkan dan mengemas perlengkapan di dalam dan di atas barang bawaan di rumah. Hal ini bisa membiasakan diri Anda supaya lebih cepat melakukannya saat berada di tepi sungai. Jangan pernah mencoba sesuatu yang baru sendirian. Ajaklah teman supaya bisa saling mengawasi dan memberikan bantuan kalau salah satu dari Anda membutuhkan bantuan. Mulailah perlahan. Buat pertama kalinya, pergilah ke kolam atau danau setempat sehingga Anda bisa membiasakan diri mendayung perahu tanpa tantangan dan arus tambahan. Pilih sungai yang sesuai kemampuan. Kalau Anda sudah punya pengalaman mendayung yang relevan, kemungkinan besar Anda akan mulai park rafting dengan cepat. Tapi tetap berhati-hatilah dan pergi ke sungai yang memang sesuai dengan keahlian Anda. Olahraga bisa menjadi sebuah jaringan sosial instan bagi anak-anak. Bagi anak-anak yang cenderung tertutup, olahraga bisa jadi cara yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pergaulan mereka. Tim olahraga menawarkan persahabatan dan kekompakan antar anggota, dan ini akan membantu anak untuk menjalin persahabatan. Olahraga bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri anak, apalagi jika mereka bisa menghasilkan sebuah prestasi. Olahraga memberikan kesempatan anak untuk belajar, berprestasi, dan berpikir positif tentang diri sendiri melalui pengembangan keterampilan. Aktivitas fisik ini akan menumbuhkan citra diri yang sehat dan penilaian positif terhadap diri sendiri. Halo Sobat Insporta, di sini aku akan menjelaskan beberapa cara atau tips mengenai safety atau keselamatan yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman melakukan kegiatan kayak packraft. Yang pertama adalah penggunaan pelampung. Penggunaan pelampung dilakukan dengan mengencangkan setiap strap yang ada pada pelampung hingga dipastikan kencang serta nyaman. Berikut saya praktikkan cara menggunakan pelampung kayak yang ada di sini. Kemudian seluruh strap yang ada di bagian samping dikencangkan, serta mengunci bagian perut. Begitu pula dengan bagian kanan pelampung. Yang kedua, menggunakan helm untuk menghindari kepala dari benturan di dalam air. Yang ketiga adalah cara memegang dayung serta mendayung ketika berkegiatan. Yang pertama, cara memegang dayung yang benar adalah dengan memastikan posisi dayung tegak lurus dengan tangan. Kemudian, cara mendayungnya yang benar adalah dengan memastikan tenaga atau power yang dikeluarkan pada saat mendayung di bagian kiri maupun di bagian kanan seimbang. Dipastikan juga blade atau ujung dari dayung menyelup ke air dengan seperti ini, bukan seperti ini. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, pemirsa olahraga gimana? Seru banget kan olahraga kayak packraft ini? Sayang sekali tadi saya belum bisa bergabung dan nyobain olahraga ini karena memang keterbatasan kayak yang ada di sini. Tapi next time saya pasti akan coba di sini.
Nah, ini salah satu solusi untuk pemirsa olahraga yang mungkin putra-putrinya membutuhkan olahraga yang menarik tentunya, ataupun yang membutuhkan adrenalin dan juga melatih keberanian. Ini bisa menjadi salah satu opsi olahraga pilihan pemirsa olahraga. Dan gak kerasa udah 30 menit saya Winda Melantika menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita, dan sampai jumpa di episode berikutnya.